Balasan Pratiwi Novianti, ex pramugari Sriwijaya Air, dituduh pengacara Agus Salim pakai narkoba. Teh Nopi difitnah pemakai oleh pengacaranya Agus. Wah, ini tuduhan luar biasa. Dan sekaligus juga ini warning nih buat Agus. Gus, yang akan menghancurkan kamu itu justru adalah pengacaramu sendiri. Jadi pengacaramu datang kepadamu bukan sebagai pembela, tapi sebagai penghancur hidupmu sendiri, ya pengacaramu. Dan kamu saya pastikan akan kalah dengan pengacara-pengacara yang kamu gandeng itu di pengadilan nanti. Dan meminta maaf itu mulia ketika ya terserah maafnya mau dianggap apa sama kalian, nggak ada masalah. Tapi secara fakta hukum dan dokumentasi ketika ini nanti barangkali teman-teman memaksakan diri untuk undang-undang ITE kalau meminta maaf di publik itu ada pertimbangan hukum. Nah makanya saya itu meminta maaf. Tapi bukan berarti takut karena saya tidak memfitnah. Justru ini para netizen, salah nyebut lagi. Justru ini para pembenci, para hater, para bajir yang memfitnah saya menuduh Teh Nopi. Tunjukkan ke saya di situ kalau saya langsung bilang Teh Nopi pemakaian. Saya cuma bertanya loh, kapasitas saya bertanya gitu loh. Makanya dipahami dulu pilihan katanya. Terus ketika saya memang mengatakan ketika saya tidak bisa membela Mas Agus, berarti kan saya masih jadi lawyer yang tidak baik. Saya nggak pantas jadi lawyer. Ya sudah, saya gantung toga, saya berhenti, saya jadi lawyer kan begitu. Tapi kapasitas saya dengan John LBF ketika kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi dengan taruhan 5 miliar segala macam, ya silakan. Saya udah bilang kan saya berhenti jadi lawyer. Tapi ternyata kalau Mas Agus nanti yang dipenjarakan, yang dituntut balik segala macam, saya juga akan komitmen. Tapi ternyata kalau dalam pertaruhan ini menang, Bang, berarti kan saya adalah orang yang memang patut meminta perjanjian KB dengan John LBF kalau memang John LBF mau bersama-sama ke notariat dengan saya. Nah, itu kan fitnahan ya kan? Dia hanya berasumsi di awal lalu kemudian diklarifikasi di video selanjutnya. Katanya itu hanya bentuknya pertanyaan. Tapi yang jelas ini bisa masuk delik aduan ini. Siapa? Agus ya. Kenapa pengacaramu sekarang bukannya sibuk ngebelain kamu, cari celah-celah hukum untuk kamu, kok malah sibuk nyerang Teh Nopi? Dikarenakan apa? Sudah tidak ada lagi barang bukti yang menguatkan kepada kamu ataupun opini-opini yang bisa dijadikan bukti di persidangan yang menguatkan kamu. Itu sudah tidak ada. Akhirnya apa? Dia mencari keluar, menyalahkan orang lain begitu loh. Setahu saya nih, ini pendapat saya, bukannya pengacara itu punya etika dan moral yang harusnya dijaga ya sebagai pengacara dalam tutur katanya, dalam beretika bicara dan lain-lain. Itu kok tidak mencerminkan sebagai pengacara kalau untuk saya gitu. Kan yang tadi saya bilang ya, harusnya itu kemarin sebelumnya ini kita udah bahas juga kan terkait seorang laki-laki yang melakukan statement terhadap perempuan. Emangnya dia nggak punya istri apa? Emang lahir dari mana kalau nggak dari rahim perempuan? Seenggaknya hargain lah perempuan, saya perempuan loh. Gitu, itu tujuannya tuh apa? Saya nggak paham sama situ tuh berkuar-kuar tuh ngapain? Situ kayak preman tuh nggak, kayak bukan pengacara. Capek saya kayak gini, emang kalian kira udah capek pikiran, capek fisik, semuanya. Dengan saya enaknya cuma menyalahkan orang, menyudutkan orang, membuat fitnah, pembunuhan karakter, digiring kanan kiri. Emang itu cara yang baik untuk mendamaikan seseorang? Tapi kalau untuk undang-undang ITE yang mau melaporkan saya narkoba, ya udahlah laporin aja lah, nggak ada masalah bagi saya kan gitu. Nanti juga kita bisa menerangkan sumber buktinya dari mana dan sebagainya kan gitu. Cuman kalau pengacara melaporkan pengacara kan ironis kan begitu. Masa iya officio nobile sering melaporkan gitu kan? Kan kalian juga perlu tahu, kami pun punya kan, kami pun juga menyiapkan strategis. Ketika kalian di Komal ngomong apapun aku rekam kan gitu. Untuk jaga-jaga, aku dilaporkan, aku tak laporan balik ya, siapapun yang melaporkan saya nggak ada urusan kan gitu. Tapi ketika seseorang mengucapkan maaf juga nggak ada salahnya dong. Seseorang mengucapkan maaf kalau memang orang itu salah atau tidak bersalah, kan manusia Bang, tidak luput dari kesalahan. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tudar itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024.
Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim, korban penyiraman air keras, kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Lau. Raden sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia Novi bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Rame Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama make dengan dia. Jadi kalau terus ngotot saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian, Raden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum koko, gak usah bicara sekarang, kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada, nanti kita tes urin aja, bener gak dia pemakai narkoba, sambungnya. Jangan macam-macam dengan kami kalau nggak mau merambet ke sana kemari, bebernya. Diwartakan sebelumnya Agus Salim dan Pratiwi Novianti tengah berseteru perkara uang donasi sebesar 1,5 miliar. Agus juga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja. Pratiwi Novianti sebagai penggagas donasi mendapatkan informasi kalau Agus tetap berobat menggunakan BPJS. Sementara uang hasil donasi dipakai untuk berbayar utang keluarga Agus. Hingga akhirnya uang donasi yang ada di Agus dipegang yayasan milik Pratiwi Novianti. Agus Salim yang awalnya mengaku legowo mendadak melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tudar itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim, korban penyiraman air keras, kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Lau. Raden sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia Novi bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Rame Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama make dengan dia. Jadi kalau terus ngotot saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian, Raden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba,